Saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan Minggu ke-17 sesudah Pentakosta adalah anak yang percaya diri berdasarkan Amsal 23 ayat 12. Perjalanan hidup di dunia ini penuh dengan liku-liku. Bagaimana kita mengartikan kehidupan akan sangat menentukan masa depan kita dan akan membentuk diri kita sebagai apa kelak, seperti yang dikatakan Salomo dalam Amsalnya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Amsal 23 ayat 7. Anak-anak muda yang dianggap belum berpengalaman tentang suka duka kehidupan dan bagaimana menjalani kehidupan dengan baik, dididik, diperlengkapi dengan nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk, agar mereka memperoleh pengertian bagaimana menjalani kehidupan dan berbagai masalah di dalamnya dengan baik. Ayah dan ibu mengingatkan agar jangan melupakan, meninggalkan, dan menyimpang dari didikannya. Karena dari setiap didikan, petunjuk dan nasihat, ada hikmat dan pengertian. Pelayan firman hari ini adalah Bapak Pendeta Frans Parulian Silitonga. Marilah menyambut firman Allah yang ada di antara kita sambil menyanyikan Gita Bakti 63, Firman Tuhan. Bebaskanlah aku sesuai janji-Mu, firman Tuhan. Suruh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Bibirku mengucapkan pujian, Kau ajarkan aku pengertian-Mu. Lidahku menyanyikan janji-Mu, karena benar segala perintah-Mu. Firman Tuhan, suruh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau yang baik, Tuhan yang Maha Kudus. Engkaulah yang menciptakan kami dan seluruh isi bumi ini, yang menopang kami dalam segala hal, sehingga bersama-Mu kami dapat hidup dan memperbaharui segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dalam kebaikan-Mu, Engkau mengutus Yesus Putra-Mu dan Roh Kudus telah Engkau tanamkan ke dalam hati kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan,
yang telah memberi berkat dan karunia ilahi kepada kami, manusia yang lemah dan berdosa ini. Dengan karunia ilahi-Mu, kami memperoleh rahmat, berkat, penyembuhan, dan segala usaha kami dapat berjalan dengan baik. Engkau selalu hadir untuk menolong dan membangkitkan kami dari keterpurukan dan kerapuhan. Dan ketika kami jatuh, Engkau menyelamatkan kami dengan perantaraan Putra-Mu, Yesus Kristus. Tuhan, kami yang maha baik, ulurkanlah tangan suci-Mu di atas kami, agar kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dan berkat-Mu dengan tulus, kini dan selamanya. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, marilah menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta adalah dari Amsal 23 ayat 12. Amsal 23 ayat 12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudaraku, proses belajar adalah proses yang tiada henti, yang biasa dikenal dengan istilah education is from womb to tomb. Itulah aslinya ungkapan yang datang dari para ahli psikologi pendidikan. Inti ungkapan ini, pendidikan bukan hanya di sekolah formal, bahkan jauh sebelum sekolah formal, yaitu sejak dalam womb, rahim ibu, dan sesudah itu ya, sekolah formal sampai ke tomb, yaitu rahim bumi. Dan setiap orang itu perlu pendidikan. Nah, saudaraku, awalnya para orang tualah pendidik bagi anak-anaknya pada semua kehidupan manusia. Karena itu, Alkitab pun berkata agar setiap orang tua harus tampil sebagai pendidik kepada anak-anaknya sejak dini dan dalam semua aktivitas. Kita mengenal orang Yahudi dengan kitab Ulangan pasal yang ke-6. Para orang dewasa sekalipun harus tetap belajar agar semakin bijaksana. Nah, karena itu
rumah setiap orang Kristen tidak pernah lepas dari pendidikan. Bahkan bagi orang percaya, setiap aktivitas harus dipahami sebagai bagian dari pendidikan. Entah itu dia sendiri yang terdidik atau orang di sekitarnya dapat terdidik melalui aktivitas itu. Aktivitas seorang Kristen tidak akan pernah bekerja hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Akan tetapi, di kemudian hari, terutama pada masa pembuangan ke Babel, tugas pendidikan ini sebagian diemban oleh persekutuan umat Tuhan di sinagoge untuk mengajarkan tentu hukum Tuhan. Dan ini diteruskan dalam zaman gereja mula-mula. Namun harus diingat juga, bukan berarti mengabaikan peran orang tua. Lalu berkembang. Ada sekolah secara formal, mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan hingga saat ini. Nah, karena itu saudaraku, melalui bacaan kita yang didahului dengan 4 cerita, yaitu undangan makan dari pembesar, upaya menjadi kaya, makan makanan orang kikir, dan berbicara dengan orang bebal. Itu kita bisa baca dari ayat yang pertama hingga yang ke-11. Nah, saudaraku, hal itulah yang diperingatkan Salomo di sini. Ia mulai dengan gambaran tentang perjamuan dan hubungan seseorang dengan lingkungan istana dan para petinggi negara. Seseorang harus waspada dan hati-hati, sebab perjamuan, makan kenyang, itu semata-mata bukan sekedar jamuan, melainkan dikatakan tujuannya adalah untuk bercakap-cakap dan juga berdiskusi. Nah, karena itu sikap terhadap raja dan apa isi pembicaraan dalam perjamuan itu menjadi latar belakang dari peringatan-peringatan, yaitu melawan ambisi dan ketamakan akan kekenyangan serta kekuasaan dan kemewahan. Itu kalau kita perhatikan pada ayat yang keempat dan yang kelima. Nah, saudaraku, dalam jamuan itu, seseorang bisa begitu mudah masuk ke dalam pencobaan dan terancam jatuh dalam dosa ketamakan, kemewahan, hawa nafsu daging, serta makan minum secara berlebihan. Jadi, jika pandangan mata senantiasa terarah pada kekayaan, maka dikatakan kekayaan akan terbang lenyap. Nah, saudaraku, mari kita lihat saat seperti Haman yang tidak memikirkan hal lain selain kehormatan diri, kalau kita baca dalam kitab Ester pasal 5, dan menyenangkan langit-langit mulutnya, maka dikatakan jerat pun terpasang di kepalanya. Nah, jika kita tidak mau terjerat, ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, memperhatikan apa yang ada di depan kita. Itu ayat yang pertama B. Artinya, kita perlu kehati-hatian dalam melihat, memilih, dan memutuskan sesuatu agar hal itu tidak membahayakan diri sendiri. Lebih tegas lagi di ayat 6 hingga yang ke-8. Yang kedua, siapakah yang ada di depan kita? Yaitu ayat 1a dan juga ayat 9. Artinya, perlu
hikmat dalam berkata-kata, tetapi lamban mengucapkan sesuatu, semata-mata untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun terjadi pertengkaran. Jadi saudaraku, saat ada hidangan lezat terbentang di depan kita, hendaknya menahan diri. Ayat 2 dan 3 katakan, seolah-olah ada pedang di leher kita. Kenapa? Karena godaan dari kemewahan dan ketamakan terasa lebih kuat dan berbahaya bagi orang yang tidak terbiasa dengan jamuan raja. Lagi pula saudaraku, dalam jamuan raja biasanya terdapat unsur ketidaktulusan dari orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi. Nah, saudara-saudaraku, Alkisah ada seorang yang sedang mabuk. Kalau saya lebih fasih mengenal dengan bahasa orang Medan itu lagi tenggeng. Dia pulang pagi, bahkan dini hari. Nah, di jalan pematang sawah yang menuju kampungnya, dia bertemu dengan seorang petani yang sedang mengerjakan ladangnya. Lalu, orang mabuk ini bertanya. Bahasa sana katakan lae atau artinya ipar. Yang di atas itu bulan atau matahari. Nah, karena petani tadi sadar bahwa yang bertanya itu sedang mabuk, maka dijawabnya, lae, aku pun gak tahu yang di atas itu bulan atau matahari. Karena aku pun orang barunya di sini. Nah, saudaraku yang kasih, dalam kisah ini mau dikatakan kepada kita, dengan informasi yang salah, apa yang kita kerjakan pasti akan berantakan. Itulah sebabnya Amsal mendorong kita untuk mengarahkan perhatian kita kepada didikan dan telinga kita kepada kata-kata pengetahuan, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah hikmat Allah. Itulah ayat 12 yang menjadi berikut bacaan kita. Jika kita meminta nasihat dari orang bodoh, apalagi bebal, yaitu mereka yang bersikap sok tahu dan mengabaikan Allah, pasti kita akan mendapat masalah. Mereka akan meremehkan kata-kata yang bijak dan bisa membuat kita tersesat dengan saran yang tidak bermanfaat, keliru, bahkan menipu. Itu ayat 9 mengingatkan kita. Hikmat orang bebal selalu membawa kita ke jalan buntu. Tetapi hikmat Allah selalu memberikan jalan keluar. Nah, karena itu saudara, lebih baik kita mencondongkan telinga kita kepada kata-kata pengetahuan. Demikian ditekankan ayat 12 dari pembacaan kita. Bukalah hati untuk menerima petunjuk Allah yang memberi kemerdekaan, yaitu firman-Nya yang penuh kejelasan dan pengharapan. Nasihat dari orang-orang yang mengenal Allah akan menolong kita untuk menerima dan mentaati akan hikmat Allah. Bahkan hikmat Allah tidak pernah menyesatkan, tetapi selalu menguatkan dan menuntun kita menuju keutuhan hidup di dalam Dia. Nah, karena saudaraku yang kasih, apa yang dapat kita aplikasikan? Yang pertama, manusia biasanya membangun hidupnya dalam berbagai kotak dan batasan. Antara lain karena perbedaan kekayaan, suku, ras, bangsa, bahasa, budaya, bahkan agama sekalipun, serta politik dan segudang lagi alasan-alasan yang lain. Yang kedua, saudaraku,
manusia merasa nyaman apabila menempatkan diri atau berada di dalam komunitasnya sendiri. Ya, misalnya sesuku, misalnya seras, sebangsa, apalagi sebahasa, sebudaya, bahkan belakangan makin kuat seagama. Dan juga ya, karena saat ini kita sedang mengingat akan ada pilkada separtai. Di tengah-tengah kerumunan masyarakat selalu kita katakan selevel. Juga di persekutuan. Dan seterusnya dan seterusnya. Akibatnya hubungan antara manusia dan sesamanya menjadi terganggu. Bahkan rusak. Nah karena itu saudaraku, kesadaran untuk memperbaiki hubungan tersebut perlu ditingkatkan agar tidak berlanjut sampai terjadi konflik di antara sesama, yaitu dengan cara hidup lebih bersimpati, lebih berempati, dan ya ini yang kita butuhkan pada dunia kita sekarang ini, lebih bertoleransi dengan sesama. Kita harus katakan ciptaan Allah. Nah pertanyaan bagi saudara dan saya, apa yang saudara pikirkan setiap hari? Terus meneruskah memikirkan masalah dan kesulitan? Atau memikirkan serta merenungkan kedahsyatan kuasa Tuhan yang pastinya akan sanggup menolong dan memberi jalan keluar untuk setiap masalah? Atau apa pikiran kita hanya terfokus yang sekarang ini masih viral pada pandemik COVID-19. Ya, saudaraku perhatikan kalimat bijak ini. Begin with the end in mind. Artinya, jika kita melakukan kegiatan apapun dalam kehidupan ini, mulailah dengan memikirkan terlebih dahulu seperti apa gambaran dan hasil akhir yang ingin dicapai dari setiap hal yang kita lakukan. Maka kalau kita mengutip ayat yang ke-22 dari Amsal pasal 23 ini katakan, dengarlah ayahmu, janganlah menghina ibumu kalau sudah tua. Nah saudaraku, ucapan ini menjadi syarat mutlak bagi seorang anak. Mendengarkan dan didengarkan oleh anak itu butuh kedekatan. Kadang persoalan utamanya, orang dewasa itu sering menganggap anak-anak itu nggak eksis lah, nggak penting lah. Sementara dalam perjanjian baru kita tahu bahwa murid-murid pernah menyuruh anak-anak pergi karena sama seperti kita, ya, yang dianggap tidak penting. Itu Matius pasal yang ke-19 katakan itu. Padahal bagaimana anak-anak itu mau mendengar kalau kita tidak dekat? Menemukan cara untuk dekat dengan anak selalu menjadi tugas kita umat Tuhan. Nah, karena itu pada masa sekarang ini seharusnya yang kita tempuh adalah membangun quality time di tengah injury time. Ya. Waktu yang nampaknya begitu sedikit. Ya, karena sibuk, karena kerja, karena mungkin dipusingkan dengan situasi sekarang ini. Tapi bangunlah quality time di tengah injury time. Nah saudaraku, tentu Raja Salomo telah terlebih dahulu melakukan hal ini kepada orang tuanya. Sehingga ayat ini menjadi sebuah penerapan. Ya, kalau kita ingat dari 10 firman, ini perintah yang kelima. Ya, yang boleh saya katakan dipegang kekeh sekali oleh orang Yahudi. Tentang bagaimana kita bersikap terhadap orang tua. Intinya, dia mau katakan begini. Air mata penyesalan orang
yang tidak mendengarkan perkataan ayahnya dan tidak mengasihi ibunya sama sekali tidak diperlukan saat mereka tiada. Nah, saudaraku, kebenaran, hikmat, didikan, dan pengertian sangatlah mahal harganya. Untuk itu, Amsal ini mengajak kita untuk membelinya meskipun mahal. Membeli bukan berarti menggunakan uang. Membeli berarti ada yang harus kita korbankan. Ya. Untuk berhikmat, kita harus mengorbankan ego, iri hati, kebencian, kemalasan, dan segala kejahatan yang ada di dalam diri kita. Mari kita ingat. Saudaraku, yang pertama, ingatlah, orang tua tidak pernah menuntut kembali. Berapa banyak uang, waktu yang telah dihabiskan. Dia hanya meminta kita menjadi orang benar. Cukup 2 kali orang tua menangis. Ketika mereka tidak sanggup membiayai kita. Dan yang kedua, ketika mereka melihat kesuksesan kita. Nah, yang kedua, saudaraku, di sini diingatkan kepada orang tua yang selama ini merindukan anak-anaknya berjalan di jalan yang benar. Hendaklah kita memberikan petunjuk jalan yang benar kepada anak-anak kita. Dan tidak hanya cukup melalui ucapan, tetapi juga melalui perbuatan. Karena ada pepatah mengatakan, harimau meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya, orang tua meninggalkan nasihat dan bimbingan yang selalu diingat oleh seorang anak. Nah, karena itu, saudaraku, selamat menjadi anak yang percaya diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, mari kita menaikkan akan doa sahabat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ketika di hari perhentian-Mu ini kembali Tuhan kami boleh mengampiri akan kekudusan hadirat-Mu. Seraya mengucap syukur dan memohon, Tuhan kiranya Engkau berkati akan bangsa dan negara kami, khususnya di tengah-tengah situasi yang sangat tidak diharapkan banyak orang. Kau memberkati dalam kehidupan baik bernegara dan bermasyarakat. Kami tak lupa berdoa dan mohon berkat Tuhan bagi pemerintah bangsa negara kami Republik Indonesia, khususnya melalui Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan jajarannya, sampai kepada kami di Provinsi Jawa Barat dan juga Kota Bandung pada khususnya. Ketika kami juga boleh mengalami hikmat Tuhan lewat memimpin kami dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini dan mempersiapkan diri memasuki tatanan baru di era new normal. Berikan hikmat-Mu, terlebih Tuhan kebijaksanaan-Mu bagi masyarakat ketika kami juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pemerintah yang sedang berjalan ini. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa bagi pilkada serentak yang juga dicanangkan untuk tahun ini. Tuhan, berikan campur tangan-Mu dan hikmat Tuhan, supaya semuanya boleh menerimanya bagian dari proses bernegara kami dan juga pemerintah yang sedang berlaku. Terima kasih Bapa di surga, kesempatan yang Kau nyatakan ketika selaku gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kami hendak melakukan akan persidangan sinode yang akan berlangsung di Surabaya sungguh pun akan dilaksanakan pada tahun 2021. Berkati kami semua Tuhan untuk menjadikannya ini adalah peran Tuhan, ini adalah pesta iman
yang diperuntukkan juga bagi Tuhan di dalam Yesus Kepala Gereja. Selaku Gereja Tuhan, khususnya kami GPB Jemaat Betel Bandung, kami mengucap syukur Tuhan ada banyak hal yang Kau nyatakan oleh gereja kami. Khususnya Tuhan ketika sukacita yang boleh kami rasakan, keberhasilan dan sukses dalam setiap usaha pekerjaan dan juga studi. Terlebih Tuhan, kami mengingatkan kebaikan Tuhan lewat pertambahan usia dalam ulang tahun, baik pribadi maupun juga keluarga dalam perkawinan. Kami juga boleh bersyukur, kami menjadi saksi dari ke-13 akan anggota CD baru yang juga diteguhkan untuk mengimani siapa sungguhnya Allah di dalam Yesus itu. Sungguh Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan kiranya penuh dengan kuasa kasih, menjamah dan terlebih kiranya Tuhan memberikan pemulihan dalam kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga tak lupa berdoa dan mengingat akan saudara-saudara kami yang sedang berduka. Kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Moritz Alexander Paat. Tuhan memberkati akan keluarga besar Paat yang ditinggalkan. Demikian juga keluarga besar masih Gerungan. Tuhan, mereka berseru kepadamu minta tolong. Kiranya kekuatan dan penghiburan-Mu Kau nyatakan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Pun ketika kami melangkah menuju kehidupan yang baru, bahkan menjadi anak-anak yang dipercaya. Karena itu kami pun akan hidup dalam percaya diri yang mempercayakan hidup ini hanya kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam kasih Tuhan Yesus Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan sebuah prinsip yang benar berdasarkan ajaran firman Tuhan. Pada saat kita memberi persembahan kepada Tuhan, biarlah kita ingat prinsipnya, yaitu pertama, Tuhan Yesus melihat persembahan yang kita berikan. Kedua, Tuhan Yesus menilai persembahan yang kita berikan. Ketiga, Tuhan Yesus menghargai setiap persembahan yang kita berikan. Biarlah kita memberi persembahan dengan satu motivasi tertinggi, yaitu untuk kemuliaan Tuhan Yesus.
Saudaraku jemaat Tuhan, ibadah online yang kita laksanakan bersama akan segera berakhir. Menurut kitab Amsal, tujuan pendidikan adalah untuk membantu anak agar memperoleh kebijaksanaan. Sebab mencapai kebijaksanaan berarti hidup, sedangkan kegagalan mencapainya berarti kematian. Oleh karena itu, pendidikan dan pekabaran Injil menjadi tugas gereja dalam rangka menghasilkan warga gereja yang bijaksana, takut akan Tuhan, berbudi pekerti, bermoral, dan beretika, serta percaya diri. Mari bernyanyi memuliakan Allah kita melalui kitab Bakti 276, Ada Intan Cemerlang. Ada intan cemerlang dalam lumpur yang keruh, cari dan bersihkanlah guna tajuk rajamu. Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhan, jadi intan yang gemilang di mahkota rajamu. Bila tiba saatnya Tuhan datang segera, kita pun bersamanya berkilauan samanya. Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhan, jadi intan yang gemilang di mahkota rajamu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.